Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Untuk saat ini, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada desimal dan juga persen. Sudah siap ya? Oh iya, jangan lupa siapkan buku tulis, pensil, dan penghapus, dan juga buku paket. Kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Tolong simak baik-baik ya. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Pada saat kalian kelas 4, kalian sudah belajar tentang bilangan desimal. Kita mengingat kembali ya, apa itu bilangan desimal? Ada yang ingat? Iya. Bilangan desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Misalnya, ada pecahan 1/10, ditulis 0,1. Nah, 0,1 inilah yang disebut dengan bilangan desimal. 3/100, ditulis 0,03. Nah, ini juga disebut dengan bilangan desimal. Nilai tempat pada bilangan desimal. Simak baik-baik ya. Kita ingat lagi nilai tempat pada bilangan desimal. Di sini ada bilangan 123,456. 1 sebagai ratusan atau menempati bilangan ratusan. 2 sebagai puluhan. 3 sebagai satuan. Kemudian ini ada koma. Nah, bilangan 4 sebagai per 10. 5 sebagai per 100. 6 sebagai per 1000. Ingat ya, jika ada satu angka di belakang koma, itu disebut per 10. Jika dua angka di belakang koma, itu disebut per 100. Kemudian jika ada 3 angka di belakang koma, itu disebut per 1000. Penjumlahan desimal. Perhatikan baik-baik soal di bawah ini. 4,3 ditambah 5,1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Satuan harus sejajar dengan satuan. Di sini ya satuannya adalah bilangan 4 dan 5. Koma juga harus sejajar. Kemudian per 10, di sini berarti angka 3-nya, kemudian dan juga angka 1. 4 ditambah 5 sama dengan 9, taruh di bawah, kemudian komanya harus sejajar, kemudian 3 ditambah 1, yaitu 4. Jadi, bilangan 4,3 ditambah 5,1 sama dengan 9,4. Mudah bukan? Iya, yang penting disejajarkan nilai tempatnya dan juga komanya. Lanjut ya. Selanjutnya, contoh berikutnya yaitu 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh yang pertama tadi, dengan cara bersusun ke bawah dan harus disejajarkan sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Ini puluhan, angka satunya adalah puluhan, kemudian angka 8, 5, dan 6 adalah angka satuan, itu harus sejajar. Kemudian komanya juga harus sejajar. Kemudian
per 10-nya, dalam hal ini diwakili oleh 4, 0, dan 8, itu harus sejajar. Kemudian ada per 100-nya yaitu 7. Setelah kita sejajarkan semuanya, baru kita jumlahkan seperti melakukan penjumlahan biasa. Ya, 7 turun, kemudian 4 ditambah 0 ditambah 8, berapa? Iya, 12. Dalam hal ini berarti dituliskan 2, kemudian ditambahkan, simpan di sini di atas 1. Jadi 1 tambah 8 tambah 5 tambah 6, berapa hasilnya? Iya, 20. Letakkan 0-nya 0 di sini, kemudian tuliskan 2 di sini. 2 tambah 1, iya, 3. Jadi penjumlahan 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8 hasilnya adalah 30,27. Bisa ya? Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Pengurangan desimal. Ada contoh 47,8 dikurang 26,3. Cara penyelesaiannya? Iya, sama dengan penjumlahan. Hanya yang tadi adalah penjumlahan. Nah, yang ini adalah pengurangan. Sama, semuanya harus disejajarkan sesuai dengan nilai tempatnya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, kemudian komanya juga harus sejajar, dan juga per 10 dengan per 10. Nah, di sini dilihat 8 dikurang 3, 5, kemudian 7 dikurang 6, 1, 4 dikurang 2, 2. Nah, jadi hasil dari pengurangan 47,8 dikurang 26,3 adalah 21,5. Bisa ya? Nah, sekarang kita pada materi berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada persen. Ya. Masih ingat ya, pelajaran kelas 4 persen itu? Iya, persen itu per 100. Nah, lambangnya seperti ini, ya. Nah, contohnya untuk penjumlahan persen, 49% ditambah 13%. Nah, sama dengan titik-titik. Kita menjumlahkan biasa saja, 49 ditambah 13. Kemudian ditambahkan lambang persennya. 49 tambah 13 berapa? Iya, 62. Kemudian tuliskan, jangan lupa tuliskan lambang persennya. Wih, mudah sekali. Bisa lanjut. Pada pengurangan persen, sama juga caranya. Hanya saja tanda operasinya yang berbeda, yaitu dikurang. 56% dikurang 17% sama dengan titik-titik. Nah, dalam kurung 56 dikurang 17, kemudian lambang persennya jangan lupa dituliskan. 56 dikurang 17 berapa? Iya, betul, 39%. Ya, insya Allah dengan kalian banyak berlatih, kalian pasti bisa. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Insya Allah ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.